杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Setelah menerima jawaban tegas dari Yang Ke, Cai-Hu tidak lagi ragu dan segera menelan pil Banning. Ci Yue dan yang lainnya berdiri di sampingnya untuk membantunya menetralkan efek obat tersebut. Semuanya sangat gugup. Di sekte 1000 daun, di puncak gunung lain di sekitar 300 mil dari puncak utama, berdiri sebuah aula yang megah. Di dalam ruangan samping aula, si Chang Ying berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Wajahnya muram, mendengarkan laporan seorang murid. Setelah beberapa saat dia berbicara. Anda bilang orang luar itu telah pindah ke aula utama? Murid itu dengan hormat menjawab. Melapor kepada wakil ketua sekte, memang benar demikian. Apakah mereka menunjukkan tanda-tanda akan keluar dalam 2 hari terakhir? Saya belum melihat mereka, tetapi Tuan Muda Sekte pernah pergi sekali. Apakah Anda sudah mengetahui tujuan mereka datang ke sini? Si Chang Ying bertanya lagi. Murid itu berkata, murid ini tidak kompeten dan belum menemukan petunjuk apapun. Tetapi apa? Namun saya dengar pria bernama Yang Ke itu mahir dalam alkimia. Dialah yang memurnikan pil Taimyo di tanah 4 musim. Seorang ahli alkimia tingkat sumber Do. Murid ini menduga perjalanan mereka berhubungan dengan alkimia. Alkimia? Mata si Chang Ying berbinar dan dia mengangguk sedikit dan berkata, mungkin saja Ye Hen semakin tua tetapi kultivasinya stagnan. Mungkin dia ingin mencari jalan keluar melalui pil. Tetapi jika itu alkimia, mengapa Ye Hen begitu menghargai anak itu? Bahkan dengan mengorbankan rasa malu yang saya alami. Murid itu berkata, mungkinkah anak bernama Yang itu masih memiliki pil Taimyo itu? Dia hanya menebak secara acak, tetapi kata-kata ini membuat seluruh tubuh si Chang Ying bergemetar, dan matanya berbinar tajam. Memikirkannya, Ye Hen sekarang berada di tingkat ketiga alam sumber Do, tepat saat dia membutuhkan pil Taimyo. Jika Yang Ke benar-benar memiliki pil yang luar biasa itu, maka semuanya masuk akal. Tidak ada kultivator tingkat sumber Do 3 yang tidak menginginkan pil spiritual seperti itu. Itu adalah ramuan tak tertandingi yang mampu membantu seorang seniman bela diri maju ke alam kaisar. Ye Hen pasti tahu sesuatu. Itulah sebabnya dia begitu sopan kepada anak itu, bahkan mengabaikan perasaannya sendiri. Memikirkan hal ini, hati si Chang Ying terbakar kegembiraan. Dia juga berada di tingkat sumber Do 3. Dengan kemajuan ke alam kaisar tampaknya masih jauh. Jika dia bisa mendapatkan pil misterius tertinggi, itu mungkin memungkinkannya untuk melihat sekilas Do agung dalam waktu yang sangat singkat. Naik ke surga dalam 1 langkah dan menjadi pemimpin di antara manusia. Wakil ketua sekte, ada masalah lain? Murid itu melihat si Chang Ying ragu-ragu untuk waktu yang lama. Berbicara lagi. Apa itu? Tanya si Chang Ying. Saya mendengar bahwa istana Tianzhou dan aula Tianji sedang melakukan beberapa gerakan. Tampaknya bermaksud untuk mencelakai sekte Qianye. Tubuh si Chang Ying bergetar dan dia menoleh untuk melihat murid itu dan bertanya, apakah berita ini benar? Murid itu menjawab, itu hanya rumor, saya tidak tahu detailnya. Selidiki, cari tahu kebenaran berita ini dengan segala cara dan laporkan kembali segera jika ada tanda-tanda masalah sekecil apapun. Kata si Chang Ying dengan agak panik. Jika aula Tianji dan istana Tianzhou benar-benar akan memutuskan hubungan dengan sekte Qianye, sekte Qianye tidak akan mampu melawan mereka dengan kekuatan saat ini. Kedua sekte ini tidak kalah kuat dari sekte Qianye.
terutama Istana Tianzhou. Ada rumor bahwa Master Istana Tianzhou, QC, telah mencoba untuk menembus alam kaisar selama beberapa tahun terakhir, tetapi belum berhasil. Jika dia maju ke alam kaisar, struktur kekuatan dalam radius 1 juta mil akan sepenuhnya berubah. Semua sekte harus bergantung pada Istana Tianzhou untuk bertahan hidup. Setelah mendengar bahwa kedua sekte ini bermaksud untuk mencelakai sekte 1000 daun, si Changyi panik. Setelah murid itu pergi, dia mondar-mandir dengan cemas di kamarnya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berhenti. Matanya berkilat dengan cahaya yang mengerikan. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Ye Han, Anda benar-benar sudah pikun. Karena Anda dengan sengaja membiarkan serigala masuk ke rumah dan menolak untuk mengindahkan nasihat saya. Maka jangan salahkan saya karena mengabaikan persahabatan kita selama bertahun-tahun. Saya juga perlu merencanakan masa depan sekte 1000 daun. Fondasi leluhur tidak boleh hancur di tangan Anda. Jika tidak, bagaimana saya bisa menghadapi leluhur kita di alam baka?" Saat dia berbicara, dia tampak telah mengambil keputusan. Matanya mengeras. Sesaat kemudian dia diam-diam memanggil beberapa murid kepercayaannya. Diam-diam memberi mereka instruksi. Para murid segera pergi setelah menerima perintah tersebut. Pada hari ketiga, setelah Yang Ke dan yang lainnya masuki sekte 1000 daun, kondisi Cai Hu telah membaik secara signifikan. Setelah meminum pil pemadatan itu, meskipun racun iblis itu tubuhnya tidak sepenuhnya hilang. Racun itu tidak lagi terus-menerus mengikis dantian dan meridiannya seperti sebelumnya. Selama dia terus meminum pil seperti yang diinstruksikan Yang Ke, racun di tubuhnya akan sepenuhnya hilang dalam setengah bulan. Cai Hu tentu saja sangat berterima kasih kepada Yang Ke. Ji Yue dan yang lainnya tidak mengatakan apapun. Mereka semua berasal dari wilayah bintang yang sama dan tak terpisahkan. Cai Hu adalah saudara angkat mereka, menjadikannya kakak bagi Yang Ke. Jadi menawarkan bantuan adalah hal yang wajar. Yang Ke juga sangat senang bahwa Ji Yue dan yang lainnya telah berteman dengan Cai Hu di alam bintang ini. Menurut apa yang mereka ceritakan kepadanya, jika bukan karena bantuan Cai Hu selama 2 tahun terakhir, kehidupan mereka di alam bintang tidak akan semulus ini. Dan untuk menyelamatkan Ji Yue, Cai Hu bahkan mempertaruhkan nyawanya, meskipun tahu peluang keberhasilannya tipis. Dia tetap dengan teguh menyusup ke rumah penguasa kota, sama sekali mengabaikan bahaya yang akan dihadapinya. Ternyata, jika Yang Ke tidak ada di sana, Cai Hu pasti akan mati dengan cara yang mengerikan. Ini jelas merupakan orang yang sangat setia dan penyayang. Teman seperti itu, saudara seperti itu, jarang ditemukan seumur hidup, dan satu saja sudah cukup. Yang Ke benar-benar bahagia untuk Ji Yue dan yang lainnya. Pada hari ketiga, saat Yang Ke sedang bermeditasi, ia mendengar langkah kaki ringan di luar pintu yang dengan cepat berhenti di pintu masuk. Sebelum ada yang mengetuk, Yang Ke melambaikan tangan dan membuka pintu, di mana ia melihat Ye Qinghan berdiri. Mata mereka bertemu dan Ye Qinghan dengan lembut memanggil, "Tuan Muda Yang, masuklah dan mari kita bicara," kata Yang Ke. Ye Qinghan mengangguk dan melangkah masuk. Begitu masuk, Ye Qinghan menemukan kursi dan duduk bertanya, "Tuan Muda Yang, apakah Anda baik-baik saja beberapa hari terakhir ini?" Yang Ke tersenyum tipis dan berkata, "Nona Ye, Anda tidak datang ke sini untuk menanyakan hal itu, kan?" Melihat bahwa Yang Ke tampaknya telah menebak tujuannya, Ye Qinghan tersipu, tidak yakin bagaimana harus menjawab. Yang Ke berkata, "Nona Ye, silakan pimpin jalan." Ye Qinghan senang mendengar ini dan bertanya, "Tuan Muda Yang, apakah tidak ada hal lain yang perlu Anda urus?" Yang Ke menjawab, "Apalagi, saya datang ke sini khusus untuk alam rahasia itu. Bukankah sekte 1000 daun sudah siap?" Tidak. Ye Qinghan dengan cepat melambaikan tangannya. "Sekte 1000 daun siap kapan saja. Ayah saya telah menunggu kedatangan Anda. Tuan Muda Yang, silakan ikuti saya."
Sambil berbicara, ia segera memimpin jalan. Ikuti Ye King Han, mereka terbang dengan anggun melewati pegunungan 1000 daun. Tak lama kemudian mereka tiba di kaki sebuah lembah. Lembah itu sangat indah dengan pemandangan yang menawan, kicauan burung dan bunga-bunga harum di mana-mana. Sesampainya di sini, Yangke tak kuasa mengangkat alisnya, menatap pemandangan di dalam lembah dengan seksama. Kilatan cahaya aneh muncul di matanya. Ia secara naluriah merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan lembah ini, tetapi ia tidak dapat memastikan apa itu. Ye King Han dengan proaktif menjelaskan. Ada susunan ilusi di sini yang dibuat oleh leluhur sekte 1000 daun. Tuan Muda Yang, mohon tunggu sebentar sementara saya mengirim pesan kepada ayah saya untuk meminta beliau melepaskan pembatasannya. Jadi itu adalah susunan ilusi. Yangke akhirnya mengerti mengapa dia merasa ada yang tidak beres. Kekuatannya saat ini cukup besar dan indera ilahnya sangat kuat, namun dia masih tidak dapat melihat misteri susunan ilusi itu sekilas. Ini menunjukkan betapa sangat mendalamnya susunan itu. Orang yang membuatnya tidak diragukan lagi adalah seorang ahli alam kaisar yang kuat. Hanya seorang ahli alam kaisar yang dapat memiliki kemampuan seperti itu. Memahami hal ini, Yangke segera tertarik. Indra ilahnya terus-menerus menjelajahi lembah, mencoba mengungkap rahasianya. Tetapi sekeras apapun dia mencoba, dia masih tidak dapat melihat detail sekecil apapun. Seluruh susunan ilusi di lembah itu tampak sangat alami, tanpa cacat sedikit pun. Ini benar-benar membuat Yangke takjub. Sekte 1000 daun telah mengalami kemunduran selama bertahun-tahun, jadi susunan ilusi ini pasti juga berusia ribuan tahun. Namun bahkan setelah perubahan yang tak terhitung jumlahnya, susunan ilusi ini masih berdiri, menunjukkan bahwa orang yang membuatnya tidak hanya memiliki kultivasi yang luar biasa, tetapi juga pemahaman yang tak tertandingi tentang Dao formasi. Sementara itu, Ye King Han dengan hati-hati melepaskan indera ilahinya untuk mengamati sekitarnya. Setelah memastikan tidak ada orang di dekatnya, dia mengeluarkan kompas komunikasi dan menuangkan indera ilahnya ke dalamnya, jelas untuk mengirim pesan kepada Ye Han. Sesaat kemudian, riak tiba-tiba muncul di udara di depannya, seperti kerikil kecil yang dilemparkan ke danau yang tenang. Melihat ini, Ye King Han segera berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Muda Yang, tolong ikuti saya dengan cermat. Jangan sampai salah langkah atau Anda akan memicu susunan membunuh di lembah ini." "Saya mengerti." Yangke mengangguk. Ye King Han melangkah maju dan seluruh tubuhnya tampak melebur ke dalam dinding udara, dengan cepat menghilang dari pandangan. Yangke mengikuti arahnya dan juga melangkah keluar. Detik berikutnya pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Tempat ini masih berupa lembah, tetapi tidak seperti pemandangan indah yang pernah mereka lihat sebelumnya. Tempat ini sangat tandus, gersang, dan tanpa vegetasi sama sekali. Ye King Han berdiri tenang di depan, menunggu. Melihat Yangke memasuki formasi, dia mengangguk sedikit kepadanya dan dengan lincah memimpin jalan. Dia jelas telah melalui ini berkali-kali, jadi dia hafal rute aman di dalam formasi. Langkahnya terukur dan efisien. Awalnya dia khawatir Yangke mungkin tidak bisa mengimbangi, jadi dia memperlambat langkahnya. Tetapi setelah berjalan beberapa saat, dia melihat Yangke juga sangat santai dan segera menyadari bahwa kekhawatirannya tidak perlu. Jadi dia meningkatkan kecepatannya secara signifikan. Yangke tetap dekat di belakang Ye King Han, tidak pernah meninggalkannya seperti bayangan. Keduanya berjalan beriringan di dalam formasi ilusi ini selama waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar. Sampai tiba-tiba ruang terbuka, memperlihatkan sebuah platform besar. Platform itu jelas buatan manusia dengan jejak ukiran, tetapi memancarkan aura kuno yang jelas menunjukkan sejarah yang panjang. Tepat pada saat itu, Ye Han, pemimpin sekte 1000 daun, berdiri di samping panggung. Wajahnya dipenuhi kekecewaan dan rasa malu. Mendengar suara itu, Ye Han menoleh dan melihat putrinya telah membawa Yangke ke sini. Ia segera menggenggam tangannya dan berkata, "Tuan Muda Yang, Ketua Sekte Ye."
Yang membalas sapaan itu, perhatiannya langsung tertuju pada platform besar di depannya. Matanya terpaku padanya, mengamatinya dengan seksama. Tatapannya berbinar. Tuan Muda Yang. Ye King Han hendak mengatakan sesuatu ketika Ye Han tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menghentikannya, lalu memberi isyarat agar diam. Ye King Han menyadari bahwa dia telah bersikap kasar dengan bercanda menjulurkan lidahnya dan berdiri di samping ayahnya, menunggu dengan cemas. Di depan platform, ketiganya tetap diam untuk waktu yang lama. Ye Han dan putrinya terus mengawasi ekspresi Yang Ke, sementara pikiran Yang Ke sepenuhnya terfokus pada platform di depannya. Platform ini jelas merupakan basis susunan besar. Yang Ke tidak banyak tahu tentang formasi susunan. Satu-satunya susunan yang dia kuasai adalah susunan spesial. Berkat Yang Yan, saat itu dia telah mengerahkan banyak upaya untuk membangun susunan spesial di bintang gelap dan bahkan wilayah bintang asalnya, dan Yang Yan bahkan telah mengajarinya metode membangun susunan spesial. Oleh karena itu, pemahaman Yang Ke tentang susunan spesial sangat mendalam. Dengan sekali sentuhan indera ilahiynya, ia segera menyadari bahwa diagram susunan mendalam yang tak terhitung jumlahnya terukir di dalam platform susunan, saling terhubung dan membentuk pusat yang menghubungkan alam bintang dan lorong alam rahasia. Setiap diagram susunan sangat mendalam dan meskipun sangat berbeda dari yang sudah dimiliki Yang Ke, ia dengan cepat memahami maknanya. Setelah beberapa saat merenung, terlebih lagi ia memperoleh wawasan lain dari diagram-diagram ini yang membuatnya merenung dalam-dalam. Pengetahuan susunan yang diberikan Yang Yan kepadanya tidak diragukan lagi adalah tingkat atas, jauh melampaui apapun yang ada di dalam platform susunan ini. Namun bahkan batu dari gunung lain dapat digunakan untuk memoles giok. Diagram susunan di dalam platform ini tetap memberikan pelajaran berharga bagi Yang Ke. Setelah sekian lama, Yang Ke akhirnya menarik nafas dalam-dalam, menarik indera ilahinya dan matanya berbinar. Tuan Muda Yang. Melihatnya akhirnya sadar kembali, Ye King Han berseru dengan cemas. Ye Han bertanya dengan agak gugup. Tuan Muda Yang, apakah Anda telah menemukan sesuatu? Yang Ke mengangguk dan berkata, leluhur sekte, Anda memang penuh dengan orang-orang berbakat. Orang-orang yang membuat formasi ini pastilah seorang Grandmaster formasi. Sederhananya, basis formasi di sini benar-benar baik-baik saja. Hanya saja energinya telah habis. Hanya perlu sedikit energi untuk diisi ulang agar dapat beroperasi kembali. Mendengar ini, mata Ye Han berbinar dan dia berseru. Tuan Muda Yang, apakah Anda yakin? Dia berhenti sejenak, lalu berkata dengan canggung. Bukannya saya tidak mempercayai Tuan Muda Yang, hanya saja masalah ini menyangkut sekte 1000 daun saya. Yang Ke tersenyum sedikit dan berkata, saya mengerti, Ketua Sekte Y, tidak perlu menjelaskan, tapi saya dapat memastikan bahwa basis formasi di sini sama sekali tidak rusak. Dan bahkan jika rusak, selama saya memiliki bahannya, saya dapat membuat yang baru. Ye Han terkejut dan menatap Yang Ke dengan tidak percaya. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan penguasaan sihir spesial Yang Ke. Dia mengira bahwa meskipun Yang Ke memiliki pemahaman tentang kekuatan spesial, tingkat kultivasinya di usianya tidak akan terlalu dalam. Tapi sekarang, setelah mendengar apa yang dikatakannya, dia tahu dia salah. Penguasaan kekuatan spesial Yang Ke benar-benar luar biasa. Dia mungkin salah satu dari sedikit orang di seluruh batas bintang. Jika tidak, dia tidak akan pernah begitu percaya diri dalam membuat platform dasar susunan. Ye King Han bertanya, jika tidak ada yang salah dengan platform dasar susunan di sini, lalu mengapa pintu masuk ke alam rahasia tertutup? Yang Ke menjawab, susunan spesial bersifat dua arah. Hanya karena baik-baik saja di sini bukan berarti baik-baik saja di sisi lain. Mungkin platform dasar susunan di sisi lain rusak, sehingga tidak dapat digunakan. Sisi lain? Ye Han menutan kening, berseru kaget. Tuan Muda Yang, apakah maksud Anda platform dasar susunan di alam rahasia itu rusak? Mungkin itu masalahnya.
apa yang harus kita lakukan? Wajah cantik Ye Qinghan memucat. Jika base susunan di sisi lain rusak, maka kita sama sekali tidak bisa berteleportasi ke sana. Dan bahkan jika ada cara untuk memperbaikinya, kita tidak bisa menggunakannya. Ye Hen menatap Yang Ke dengan penuh harap. Tuan Muda Yang, apakah Anda punya solusi? Yang Ke menyeringnya, dia berkata. Bagi orang biasa, jika base susunan lain rusak, mereka tentu saja tidak bisa berteleportasi lagi. Tetapi jika mereka memiliki kekuatan spesial, mereka mungkin dapat mengikuti koneksi antara kedua base susunan dan langsung membuka jalan ke sisi lain. Jadi saya seharusnya bisa mencobanya. Dia tidak memberikan janji terlalu percaya diri, bahkan jika dia 80% yakin, memberikan terlalu banyak harapan sebelum semuanya selesai hanya akan menyebabkan kekecewaan. Lagi pula, dia selalu menjadi orang yang berhati-hati. Mendengar itu, Ye Hen tak kuasa menahan kegembiraannya dan menggenggam tangannya berkata, jika Tuan Muda Yang benar-benar bisa memperbaiki susunan ini, maka Anda akan menjadi dermawan Sekte 1000 Daun saya. Jika Tuan Muda Yang membutuhkan bantuan kami, Sekte 1000 Daun saya akan menurut tanpa ragu. Bahkan dengan mengorbankan nyawa kami. Yang Ke berkata dengan tenang. Ketua Sekte Y terlalu baik. Hanya saja saya tidak bisa melakukannya sendiri dan mungkin akan memakan waktu. Teman-teman saya masih berada di Sekte 1000 Daun, jadi saya harus merepotkan Ketua Sekte Y untuk menjaga mereka dengan baik. Itu wajar. Ye Hen mengangguk, seolah tahu apa yang dikhawatirkan Yang Ke dan segera berkata, saya pasti akan menjaga mereka dengan baik. Jika mereka mengalami kerusakan, Tuan Muda Yang meminta pertanggungjawaban saya. Bagus. Yang Ke mengangguk, lalu bertanya, Ketua Sekte Y, apakah Anda memiliki peta bagian dalam alam rahasia itu? Jika saya benar-benar berteleportasi ke sana, saya mungkin perlu memperbaiki fondasi susunan di sana. Dan saya perlu menemukan beberapa material di dalam alam rahasia itu. Yang Ke memang memiliki beberapa material untuk membangun susunan spesial, sisa dari wilayah bintang asalnya. Meskipun bukan material kelas atas, material tersebut jelas cukup untuk memperbaiki. Dia telah menghafal semua diagram susunan ketika mengamati fondasi susunan di sini. Alasan dia mengatakan ini tentu saja karena Yang Ke juga sangat tertarik pada alam rahasia itu. Alam rahasia ini adalah rahasia mutlak Sekte 1000 Daun. Hanya beberapa orang di setiap generasi yang mengetahuinya, dan semua orang lain sama sekali tidak menyadarinya. Alam rahasia seperti itu pasti mengandung beberapa hal yang baik, dan Yang Ke tentu saja ingin menjelajahinya untuk melihat apakah ada peluang. Terlebih lagi, Ye Qinghan telah menyebutkan sebelumnya bahwa ada tempat di dalam alam rahasia ini yang disebut Lembah Kaisar Langit. Tempat yang sangat baik untuk memahami kehendak Kaisar Do Surgawi. Jika seorang seniman bela diri alam sumber Do dapat memahaminya di sana, itu akan sangat bermanfaat bagi kemajuan mereka di masa depan menuju Kaisar yang mulia. Jadi bagaimana mungkin Yang Ke melewatkan tempat yang begitu bagus? Jadi pencarian material hanyalah alasan. Ye Hen jelas mengetahui hal ini, tetapi dia sama sekali tidak menolak. Sebaliknya, ia dengan sigap mengeluarkan peta kulit binatang yang menguning dan menyerahkannya kepada Yang Ke sambil berkata, meskipun Tuan Muda Yang tidak mengatakan apa-apa, saya siap memberikan peta ini kepada Anda. Yang Ke mengambilnya, meliriknya sekilas dan tahu bahwa peta itu asli. Kemudian ia memasukkannya ke dalam cincin spesialnya. Saya serahkan semuanya kepada Tuan Muda Yang. Ye Hen dengan khidmat mengepakkan tangannya dan memberi hormat. Ye Qinghan juga berkata dari samping, Tuan Muda Yang, hati-hati. Jika berhasil itu bagus, jika tidak, tidak perlu dipaksakan. Yang Ke berkata, saya akan melakukan yang terbaik. Sambil berbicara, ia melesat ke platform susunan dan duduk bersila. Detik berikutnya, hukum ruang tiba-tiba melonjak, berputar-putar di sekitar tubuhnya. Dalam sekejap, ruang dalam radio 10 zang runtuh
dan retakan spesial kecil dan gelap muncul, berenang di sekitar seperti ikan. Ekspresi Yehen dan putrinya berubah drastis, merasakan bahaya yang ditimbulkan oleh celah spesial tersebut. Mereka mundur, menatap ke depan dengan ekspresi terkejut dan ragu-ragu. Ini hukum ruang. Mata indah Ye Qinghan melebar karena takjub saat ia mencoba memahami apa itu hukum ruang. Namun sekeras apapun ia mencoba, ia sama sekali tidak bisa memahaminya. Ia hanya merasakan bahwa kekuatan hukum yang mengelilingi Yang Ke sangat mendalam, jauh melampaui pemahamannya. Yehen menghela nafas. Para ahli bela diri yang menguasai kekuatan ruang secara universal diakui sebagai orang yang paling merepotkan di alam semesta. Saya tidak pernah membayangkan bahwa penguasaan hukum ruang oleh Tuan Muda Yang telah mencapai tingkat seperti itu. Jika diberi waktu, ia bahkan mungkin mencapai Do Agung melalui kekuatan hukum ruang. Tubuh Ye Qinghan bergetar saat ia menatap ayahnya dengan tidak percaya. Tampak terkejut bahwa ayahnya akan memberikan pujian setinggi itu kepada Yang Ke. Tetapi kemudian ia berpikir, sebelum bertemu Yang Ke, kapan ia pernah melihat kultivator alam sumber Do yang begitu luar biasa? Ia sendiri berada di tingkat itu, jadi ia secara alami tahu seperti apa kekuatan seorang kultivator alam sumber Do. Namun kekuatan Yang Ke jauh melampaui pemahamannya. Para kultivator alam sumber Do biasa tampak lemah dan menggelikan seperti bayi di hadapannya. Bahkan mereka yang berada di tingkat ketiga alam sumber Do pun tak mampu menandingi Yang Ke. Mudah dibunuh dan dihancurkan olehnya. Konon, setiap tokoh besar yang mampu membentuk dunia sangat berbakat dan luar biasa di masa mudanya. Bukankah Yang Ke juga seperti itu? Mungkin di masa depan dia benar-benar bisa mencapai puncak Do Agung seperti yang dikatakan ayahnya dan menjadi terkenal di seluruh jagat bintang. Memikirkan hal ini, Ye Qinghan tak kuasa menahan rasa gembira karena dia pernah bertemu Yang Ke saat masih muda. Dan kesempatan menyaksikan pertumbuhan dan kebangkitan seorang tokoh besar. Meskipun hubungannya dengan Yang Ke tidak terlalu dekat, dia tetap merasa bangga. Tepat ketika Ye Qinghan sedang melamun, sebuah suara aneh tiba-tiba bergema dari kehampaan. Mendengar suara itu, wajah Ye Qinghan langsung pucat karena dia menyadari bahwa ruang di sekitarnya telah sepenuhnya mengeras dalam sekejap. Ia merasa seolah terbungkus di dalam bongkahan es. Kemudian bernafas dan bahkan aliran energi internalnya mulai terputus-putus. Ye Qinghan menoleh dan melihat ayahnya tampak berada dalam situasi yang sama, berjuang melawan tekanan hukum ruang. Pada saat panik ini, Yang Ke tiba-tiba membuka matanya, wajahnya muram dan mengulurkan tangannya ke kehampaan di depannya. Di bawah tatapan Ye Qinghan, tangannya menghilang secara misterius, seolah terisolasi di ruang lain. Yang Ke kemudian melakukan gerakan yang sangat sulit, merentangkan tangannya ke samping sambil berteriak buka dengan keras. Dengan gerakan Yang Ke, retakan hitam pekat tiba-tiba muncul di depannya, memancarkan aura mengerikan yang seolah mampu menelan penglihatan seseorang. Sebuah celah kehampaan. Seru Yehen kaget, tatapannya tertuju pada celah hitam pekat itu, benar-benar tercengang. Ini adalah pertama kalinya ia melihat celah kehampaan sebesar itu, dan ia jelas merasakan bahayanya yang sangat besar, membuatnya benar-benar tercengang. Berkat upaya Yang Ke yang terus-menerus, celah itu meluas dengan cepat, dan segera menjadi lorong yang cukup besar untuk dilewati satu orang. Lorong itu dipenuhi dengan kekosongan yang kacau, seolah membentang hingga ke ujung bumi. Ini lorong kekosongan. Ye Qinghan menutupi bibir merahnya dengan tangan dan berseru pelan. Meskipun dia telah menggunakan susunan spesial untuk bepergian antar tempat berkali-kali dan tahu bahwa ada lorong kekosongan yang menghubungkan susunan spesial, dia belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ini adalah pertama kalinya. Yehen juga sangat terkejut, tetapi dia menatap lorong kekosongan tanpa berkedip, seolah mencoba memahami sesuatu darinya. Kesempatan untuk melihat lorong kekosongan sangat langka, terutama karena yang satu ini dibuka secara artifisial
dengan jejak yang jelas. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan sesuatu dari dia, pasti akan mendapat manfaat yang sangat besar. Sayangnya, sekeras apapun dia mencoba, dia tidak dapat memahami jejak kekuatan spesial. Dan dia sangat frustasi. Sementara itu, Yangke telah berdiri dan dengan gerakan cepat melesat ke lorong kekosongan. Saat sosoknya menghilang, lorong kekosongan yang retak itu tampaknya kehilangan daya dukungnya dan langsung tertutup. Sehingga baik Yehen maupun putrinya memasang ekspresi khawatir. Tidak yakin apakah perjalanan Yangke akan berhasil atau apakah dia akan tersesat di celah kekosongan dan tidak akan pernah menemukan jalan kembali. Di dalam lorong itu, Yangke berjalan maju. Turbulensi hampa di sekitarnya menerjang ke arahnya. Tetapi kekuatan misterius di dalam dirinya menariknya ke samping, mencegah bahaya apapun. Penguasaan kekuatan spesial Yangke bukan lagi seperti bocah naif yang dulu. Hukum ruang telah menembus hingga ke kedalaman dirinya, sehingga turbulensi hampa ini tidak menjadi halangan. Yang menganggukkannya sekarang adalah menemukan jalan keluar dari alam rahasia. Meskipun dua basis susunan terhubung yang berada di dalam alam rahasia telah rusak selama bertahun-tahun, dan Yangke hanya dapat secara samar-samar memahami koneksi dari sisi lain, tidak dapat sepenuhnya yakin. Di lorong hampa ini, dia hanya dapat mengikuti arah koneksi samar itu bergerak cepat ke depan. Untungnya, seiring waktu berlalu, koneksi halus itu menjadi lebih besar, memastikan kepada Yangke bahwa dia berada di jalur yang benar. Setelah waktu yang tidak diketahui, Yangke tiba-tiba berhenti di titik tertentu. Dia melepaskan indera ilahiynya sejenak dan bergumam pada diri sendiri. Ini seharusnya... Saat dia berbicara, dia sekali lagi menggunakan kekuatan spesialnya. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan memasukkannya ke dalam kehampaan yang kacau di depannya. Kemanapun tangannya lewat, riak menyebar, menghaluskan aliran turbulen seperti kertas kusut. Saat Yangke membuka tangannya, secercah cahaya tiba-tiba muncul di depannya. Yangke mengangkat alisnya, tahu bahwa indera ilahiynya benar, dan meningkatkan kekuatannya. Sesaat kemudian, Yangke merobek celah lain di lorong itu. Dari dalam celah itu, Yangke samar-samar melihat pemandangan yang tidak biasa. Dengan gembira, dia tidak ragu-ragu dan melompat keluar dari celah itu. Perasaan ringan menyelimutinya, tetapi Yangke dengan cepat menstabilkan dirinya. Begitu penglihatannya kembali, dia mendapati dirinya berada di dunia lain. Energi spiritual di sini sangat padat, tidak kurang dari alam mistik kecilnya sendiri. Energi spiritual yang stagnan bahkan menunjukkan tanda-tanda kabut. Pemandangannya menakjubkan, penuh dengan energi spiritual, dan vegetasinya tumbuh sangat subur, dengan rumput yang lebat dan rimbun. Tepat di depan tempat dia berdiri terdapat platform untuk formasi susunan. Platform ini identik dengan yang pernah dilihat Yangke di lembah susunan ilusi Sekte Seribu Daun. Jelas dibuat oleh orang yang sama. Ini adalah bagian lain yang terhubung dengan platform tersebut. Namun kemungkinan karena bertahun-tahun tidak digunakan, platform itu ditumbuhi rumput, membuatnya tampak agak usang. Melihat platform ini, Yangke tahu dia telah salah tempat. Ini pasti alam rahasia Sekte Seribu Daun. Itu adalah fondasi kemakmuran Sekte Seribu Daun di masa lalu dan juga alasan kemundurannya. Yangke melambaikan tangannya dan kekuatan yang membara terpancar, seketika membakar rumput menjadi abu, memperlihatkan platform yang lengkap. Dia memindainya dengan indera ilahiynya, mencoba memahami apa yang salah dengan platform yang mencegah koneksi antara kedua lokasi tersebut. Segera dia menemukan sesuatu dan tak kuasa menahan seruan pelan. Meskipun semuanya kurang lebih seperti yang dia harapkan, ada beberapa perbedaan. Platform formasi di sini memang mengalami kerusakan, tetapi itu bukan masalah alami, itu buatan manusia. Yangke menemukan bekas pedang pada diagram susunan yang terukir di platform, menembus seluruh struktur. Kerusakan pada diagram susunan ilahinya yang menyebabkan platform menjadi rusak dan tidak dapat digunakan. Bagaimana mungkin? Yangke merasa curiga. Menurut Ye Qinghan, alasan Sekte Seribu Daun secara bertahap mengalami kemunduran adalah
karena pintu masuk ke alam rahasia ini tiba-tiba tertutup. Jika hanya itu, Sekte Seribu Daun tidak akan mengalami kemunduran yang begitu drastis. Jadi kuncinya adalah ketika pintu masuk tertutup, pemimpin Sekte Seribu Daun saat itu masih berada di dalam. Pemimpin sekte generasi itu membawa sebagian besar teknik kultivasi dan seni rahasia sekte, menyebabkan terputusnya warisan Sekte Seribu Daun yang menyebabkan kemunduran bertahapnya. Sekarang Sekte Seribu Daun bahkan tidak dapat lagi mengendalikan boneka tingkat bumi itu, membiarkan mereka berpapar angin dan matahari di plaza di depan aula utama. Awalnya dia mengira itu semua hanya kebetulan, dan bahkan menyesali nasib buruk pemimpin Sekte Seribu Daun sebelumnya, yang begitu masuknya tertutup tepat saat dia memasuki alam rahasia. Namun kenyataan sebenarnya sangat berbeda dari asumsinya. Platform susunan di sini telah sengaja dirusak, dilihat dari kekuatan dan kelancaran bekas pedang. Orang yang merusaknya pasti sangat sadar pada saat itu. Mereka tidak menyebabkan kerusakan yang luas. Mereka hanya membuat retakan di platform, memutuskan hubungan antara kedua susunan tersebut. Dikombinasikannya dengan pertanyaan Ye Qinghan, serangan pedang ini pasti dilakukan oleh Master Sekte Seribu Daun pada saat itu. Dia tidak terjebak di sini karena susunan itu tiba-tiba rusak, melainkan dia sengaja memilih untuk tetap tinggal, bahkan dengan mengorbankan kerusakan susunan ruang antar dimensi untuk menghindari gangguan. Apa yang dia lakukan di sini dengan begitu banyak teknik dan seni rahasia Sekte Seribu Daun? Apakah dia mencoba memahami beberapa seni rahasia dan tidak ingin diganggu? Yang Ke tampak bingung. Jika demikian, itu masuk akal. Bekas pedang di dasar susunan tidak dalam, hanya cukup untuk menghalangi teleportasi antara kedua lokasi. Dengan bahan yang sesuai, siapapun dengan kekuatan yang sedikit lebih kuat seharusnya dapat memperbaikinya. Pemimpin Sekte Seribu Daun sebelumnya setidaknya adalah seorang ahli alam kaisar, bahkan mungkin ahli alam kaisar tingkat 3. Dia tentu tidak akan khawatir tidak bisa memperbaiki basis susunan. Tapi teknik rahasia apa yang ingin dia kembangkan sehingga dia harus datang jauh-jauh ke tempat ini? Yang berpikir lama tetapi tidak dapat memahaminya dan hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela nafas. Dia tidak terburu-buru memperbaiki retakan pada basis susunan, tetapi malah mengeluarkan peta yang diberikan Yehen kepadanya sebelumnya dan melihatnya sekilas. Peta itu tidak rumit, karena alam rahasia ini tidak besar, kira-kira seukuran dunia mistik kecilnya, tetapi energi spiritual di sini sangat luar biasa. Dengan jelas menunjukkan keberadaan garis selai yang sangat baik. Jika basis susunan di kedua sisi dapat diperbaiki, Sekte Seribu Daun dapat berhubung ke alam rahasia ini, dan kemudian energi spiritual di sini juga dapat digunakan oleh Sekte Seribu Daun. Sangat meningkatkan lingkungan kultivasi bagi orang-orang Sekte Seribu Daun. Peta itu ditandai dengan jelas, dan Yang Ke dengan cepat menemukan lokasi lembah langit kaisar. Sesaat kemudian dia menyimpan peta itu, memanggil perahu kayunya, dan melaju ke arah tersebut. Sepanjang perjalanan, Yang Ke sangat gembira dan sering berhenti untuk terbang ke bawah. Alam rahasia ini menyimpan banyak sekali ramuan berharga. Tak seorang pun pernah menginjakkan kaki di alam rahasia Sekte Seribu Daun ini selama puluhan ribu tahun. Energi spiritual di sini sangat kaya, menjadikannya tempat yang ideal untuk pertumbuhan ramuan spiritual dan obat-obatan. Hanya ramuan berharga tumbuh dalam hamparan luas. Aromanya sangat kuat. Yang Ke tidak perlu mencarinya, dia bisa langsung terbang dan mengumpulkannya. Terlebih lagi ramuan di sini sangat tua. Ramuan yang dikumpulkan Yang Ke setidaknya berusia beberapa ribu tahun. Bahkan beberapa di antara berusia puluhan ribu tahun. Setiap ramuan sangat ampuh, menjadikannya bahan terbaik untuk alkimia. Ia benar-benar menikmati dirinya sendiri.
Yehen mungkin tidak menyangka alam rahasianya seperti mengandung begitu banyak ramuan berharga. Jika dia tahu sebelumnya, dia pasti akan bersikeras untuk ikut dengan Jangke dan tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Karena ramuan-ramuan ini saja sudah cukup untuk mengadakan kekayaan Sekte Seribu Daun. Sepanjang perjalanan, semua ramuan yang dikumpulkannya akhirnya berada di tangan Jangke. Ini hanyalah puncak gunung es dari alam rahasia ini. Jika ia menjelajahi semuanya, Jangke memperkirakan bahwa ia tidak perlu lagi khawatir tentang bahan alkimia. Hanya dalam 2 hari, kebun herbal di dunia mistik kecil Jangke telah sepenuhnya dipenuhi dengan tanaman herbal yang ditransplantasikan. Ia harus memanen beberapa herbal yang lebih murah lagi dan menyimpannya dengan aman di cincin spesialnya. Sekte Seribu Daun memiliki harta karun tetapi kekurangan sarana untuk mengaksesnya. Jika tidak, hanya dengan herbal ini, mereka tidak akan merosot ke keadaan ini. Meskipun mereka mungkin tidak dapat menyaingi sekte-sekte teratas di wilayah selatan, setidaknya mereka akan memiliki banyak ahli alam kaisar di dalam sekte mereka. Mencegah mereka diintimidasi oleh kekuatan kelas 2. Kelemahan terbesar Sekte Seribu Daun saat ini adalah kurangnya ahli alam kaisar, yang juga merupakan kesulitan terbesar yang dihadapi oleh sebagian besar kekuatan kelas 2 di batas bintang. Lagi pula ahli alam kaisar tidak banyak. Sehari kemudian, sebuah lembah besar tiba-tiba muncul di depan Jangke. Lembah itu indah, dipenuhi dengan aroma yang menakjubkan. Bahkan sebelum mendekat, Jangke dapat mencium aroma banyak herbal spiritual. Setelah membandingkan dengan lembah itu dengan lembah Kaisar Langit di peta, wajah Jangke berseri-seri gembira. Dia tahu dia telah menemukan tempat itu dan segera mempercepat langkahnya. Sesaat kemudian, Jangke mendarat dan berdiri di suatu tempat di tengah lembah Kaisar Langit. Setelah mengamatinya dengan sesama untuk beberapa saat, ekspresinya berubah aneh. Anda berbohong pada saya. Tidak ada niat kekaisaran di sini. Alasan dia setuju untuk datang ke Sekte Seribu Daun bersama Ye King Han untuk memperbaiki susunan ruang antar dimensi adalah karena lembah Kaisar Langit memiliki daya tarik tersendiri baginya. Dia ingin meletakkan dasar untuk kemajuannya di masa depan menuju Kaisar yang mulia. Lagi pula Ye King Han telah mengatakan bahwa lembah Kaisar Langit dipenuhi dengan kekuatan dan niat kekaisaran. Tempat yang sangat baik untuk memahami dos surgawi dan seni bela diri. Dan tempat terpenting di dalam rahasia Sekte Seribu Daun. Jangke awalnya berencana untuk mengasingkan diri di sini untuk sementara waktu untuk memahaminya dengan benar. Tetapi setelah tiba, dia menemukan bahwa selain aroma herbal yang kaya, sama sekali tidak ada niat kekaisaran. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.